Pertanyaan, apakah riba tukar uang baru dengan selisih harga? Semisal 100.000 dapat 90.000 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi atau menjawab pertanyaan tentang hukum menukarkan uang baru dengan uang lama dengan selisih harga yang sangat fantastis lah. Selisih harganya sangat banyak. Misalnya nih, kita punya uang 100.000 ditukarkan dengan uang baru hanya dapat 90.000 misalnya nih, berarti kan ada selisih 10.000. Apakah yang 10.000 ini riba atau tidak? Karena sama-sama uang. Karena kita menukarkan uang, kita kan punya uang nih 100.000 ditukar dengan pecahan, misalnya pecahan entah 5 ribuan, entah itu 2 ribuan misalnya, atau 10 ribuan, ternyata hanya dapat 90.000. Sekali lagi, apakah yang 10.000 ini riba ataukah tidak? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Mu'alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya dengan ibarat yang kami ambil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jawaban kami adalah tidak ada riba. Tidak ada riba di dalam uang. Mengapa? Karena menurut mayoritas mazhab Syafi'i al-mutaqaddimun, al-mutaqaddimun itu adalah ulama-ulama terdahulu. Bukan ulama-ulama al-mutaakhirun, bukan ulama yang terakhir-terakhir ini, bukan, tetapi al-mutaqaddimun yaitu Imam Nawawi sampai kepada Imam Syafi'i. Ini rata-rata mereka jelas menyebutkan komoditi riba itu hanya ada 6. Hanya ada 6 yang menjadi komoditi riba. Yang pertama zahab, adz-zahabu itu artinya emas. Yang kedua al-fiddah, warik atau fiddah, artinya adalah perak. Yang pertama emas, yang kedua perak. Yang ketiga asyair, jua jelai atau juawu jelai. Kemudian yang keempat al-burru gandum. Kemudian yang kelima at-tamru, tamar, korma. Yang keenam al-milhu, yaitu garam. Lah, garam, kemudian makanan-makanan pokok, dan jinsul athman, ilatnya ini. Jadi selain 6 komoditi riba ini, maka tidak ada ilat hukum. Kalau untuk emas dan perak, ilat hukumnya sebabnya karena jinsul athmani ghaliban. Kemudian kalau untuk gandum, jelai, korma, ini karena to'am, ilat hukumnya karena makanan. Kemudian untuk al-milhu, para ulama berbeda pendapat nih kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, apalagi di luar mazhab Syafi'i. Kemudian kalau masalah uang nih, tidak bisa menduduki kedudukannya emas dan perak, tidak bisa. Walaupun toh uang fulus, dalam bahasa Arabnya fulus, uang itu bisa menjadi alat tukar tetapi tidak permanen. Artinya fluktuatif. Apalagi uangnya uang rupiah. Uang rupiah itu tidak disandarkan kepada emas dan perak, tetapi bergantung kepada dolar Amerika. Coba bayangkan nih. Uang 100.000 nih zaman tahun 90-an dengan 100.000 zaman sekarang, kira-kira dapat apa? 100.000 tahun 90 itu dapat macam-macam nih Tahun 1990 loh ya. Dengan sekarang 100.000 tahun 2022 dapat apa? Ini kan sama-sama 100.000 tapi ternyata tidak bisa sama dibelikan barang yang sama. Artinya tidak bisa menduduki emas dan perak. Walaupun uang itu bisa menjadi alat tukar menukar dan bisa menjadi mal.
al-awraqu al-maliyah, tetapi tidak bisa menduduki kedudukannya emas dan perak. Oleh sebab itulah, maka tukar menukar uang yang ada selisih barang tadi, selisih 10.000 tadi itu tidak termasuk riba. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar beserta ilatnya, wujudan dalam keadaan adanya, wa adaman dan juga dalam keadaan tidak adanya. Para ulama di dalam madhab Syafi'i al-mutaqaddimun mengatakan ar-riba fil dhahabi wal fiddati. Riba itu di dalam emas dan perak, walaysa fil fulusi, dan tidak ada riba di dalam uang. Li'anna illatar riba tujadu fil dhahabi wal fiddati wa la tujadu illatur riba fil fulus. Karena ilatnya riba itu didapati di dalam emas dan perak dan tidak didapati ilatnya riba di dalam fulus, di dalam uang. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu', telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, fa amma adh-dhahabu wal fiddatu fal 'illatu 'inda Syafi'i fihi ma kaunuhuma jinsul athmani ghaliban. Jadi ini karena emas dan perak menjadi ada komoditi riba karena jinsul athmani ghaliban, jenis athman. Ya, athman ini adalah harga ghaliban secara ghalib, umum, lumrah, berlaku di seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia, Amerika, Singapura tidak begitu. Jadi jinsul athmani ghaliban. Faraun idza rajatil fulus ruwajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Apabila berlaku al-fulus oleh fulus, uang, rawajat nukuti pada berlaku atau beredarnya nukut, yaitu emas perak, lam yahrumi riba, maka tidak ada riba, tidak ada haram riba oleh riba fiha di dalamnya fulus. Jadi fulus itu enggak ada riba, kata Imam An-Nawawi dan mayoritas madhab Syafi'i al-mutaqaddimun. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fil wadh-dhahabu wal wariqu mubayyinani likulli syai'in li'annahuma athmanu kulli syai'in wala yuqasu alaihima syai'un minat ta'ami wala min ghairihi. Jadi selain emas dan perak termasuk uang itu tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Oleh sebab itulah maka emas dan perak ini memang jinsul athmani ghaliban, sedangkan uang itu tidak bisa. Uang rupiah itu tidak bisa berlaku di Amerika, di Singapura, di mana nggak bisa. Beda dengan kalau uangnya terbuat dari emas atau perak, ya. Maka bisa berlaku di mana saja, dan walaupun toh emas dan perak itu misalnya udah dilebur nih menjadi tepung, itu masih berharga. Beda dengan uang kertas, uang rupiah misalnya, dilebur, nggak ada harganya lagi. Oleh sebab itulah di dalam uang fulus itu nggak ada riba. Kalau seandainya di dalam uang itu ada ribanya, maka mohon maaf nih, 100.000 itu hanya satu lembar, tapi tulisannya 100.000. Ditukarkan dengan uang 2.000-an walaupun toh nilainya nominalnya itu 90.000, tapi berapa lembar tuh? 2.000 sebanyak 90.000 itu berapa lembar? Lah kalau seandainya ada riba, justru yang 2.000 ini kan jumlahnya banyak sekali lembarannya ini. Harusnya ada riba, bukan hanya nilai nominal 100.000 dengan yang 2.000 dapat 90.000. Tetapi barangnya masih banyakan yang 90.000. Oleh sebab itulah kita harus jeli tentang hukum Islam. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa amma ma siwaha minal mawzunati kal hadidi wan nuhasi wal rasasi wal qudni wal qattani was sufi wal ghazli wa ghairiha fala riba fiha indana. Jadi selain yang disebutkan 6 komoditi riba tadi, seperti misalnya besi, tembaga, timah, kapas, kain, kertas, dan bulu atau benang, fala riba fiha, tidak ada riba indana. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah fala riba fiha indana, maka tidak ada riba fiha di dalam barang-barang itu tadi. Indana menurut kami ini adalah menurut madhab Syafi'i. Fayajuzu bai'u ba'diha bi ba'din mutafadilan wa muajjalan, maka boleh menjual belikan sebagiannya barang-barang itu bi ba'din dengan sebagian yang lain, mutafadilan dalam keadaan ada kelebihan, wa muajjalan dan dalam keadaan tempo. Artinya kredit tidak cash. Jadi boleh tukar menukar uang itu walaupun ada kelebihan. Entah itu kelebihannya kelebihan jumlah kertasnya, atau kelebihan timbangannya, atau kelebihan nominalnya. Demikianlah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.